jatuhnya ke saya. Kalau saya seorang kader tidak boleh ragu tentang itu demi Aceh. Itulah salah satu terlambatnya Muscap ini. Hari ini saya sendiri di provinsi dalam mengawal proses. Saya akan antarkan 4 cabang lagi untuk Muscap, sehingga baru boleh melakukan musyawarah wilayah tingkat provinsi, pemilihan ketua politik provinsi. 4 wilayah lagi, 4 cabang lagi juga saya boleh berlaku. Ini insya Allah selesai. Itu saja gambarannya. Yang ini saya sampaikan tadi adalah saya ingin memverifikasi apakah kita korum atau tidak. Kita sudah korum. Yang kedua, di dalam mekanisme sidang ini yang ingin saya sampaikan adalah awal-awal sidang ini akan dipimpin oleh pimpinan sidang sementara dengan tugas 2 hal. Yang pertama adalah membantu disahkannya tata tertib musyawarah pertama SPI cabang Aceh Utara. Setelah itu selesai dan disahkan, maka diturunkan surat keputusan pengesahan tentang tatib yang disahkan. Yang kedua, tugas pimpinan sidang sementara memilih pimpinan sidang tetap dari peserta Muscap untuk memimpin sidang-sidang selanjutnya. Ada 2 tadi. Awal adalah pimpinan sidang tidak sementara. Fungsi dia mengesahkan tatib. Yang kedua, memilih dan mengangkat pimpinan sidang tetap sampai ke akhirnya Muscap. Setelah itu terpilih, maka pimpinan sidang sementara memanggil pimpinan sidang tetap sebanyak 2 orang yang akan dipilih itu dan menyerahkan atribut. Yang pertama adalah tatib yang telah disahkan berdasarkan SK. Yang kedua, SK mengangkatkan pimpinan sidang. Yang ketiga adalah palu sidang. Ketika ini diterima oleh pimpinan sidang tetap, maka dialah yang memandu jalannya Muscap. Apa tugas pimpinan sidang tetap? Hanya menyelesaikan beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah meletakkan program kerja SPI cabang Aceh Utara periode 2019 sampai 2024. Itu kerjanya. Yang kedua, mengesahkan majelis cabang petani SPI Aceh Utara. Setiap basis mengirimkan 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan. Itu aturan organisasi. Kalau basis kita ada 15, berarti majelis cabang itu sebanyak 30 orang. Lalu pertanyaan kita, kalau 30 mana cukup ini? Artinya apa? Ya, walaupun Muscap sudah berlangsung, sudah selesai, mana yang masih 1, dia akan kirim kembali. Itu yang menentukan siapa pimpinan, siapa majelis cabangnya di sana, bukan harus lengkap di sini. Jelas kira-kira ini? Jelas ya? Saya tidak menerangkan apapun itu kebenaran dari majelis. Itu sudah sosialisasi. Kalau belum nanti kita tambah lagi. Tapi tidak di Muscap ini. Setelah itu jadi terpilih, maka pelaksana tugas wilayah akan mengambil sumpah dan janji. Dokumennya sudah ada di sini. Kepada majelis cabang. Maaf, lompat saya tadi. Setelah nama-nama diberikan kepada pimpinan sidang,
tiap-tiap basis 2 orang, maka pimpinan sidang yang majelis cabang yang sudah tadi namanya masuk diberikan waktu beberapa menit, seluruh majelis cabang itu menentukan siapa ketua majelis mereka. Itu kata hak kita lagi, majelis yang hadir itu. Setelah itu terjadi, maka seluruh majelis cabang berdiri di depan ini, baru diambil sumpah dan ikrar kesetiaannya terhadap organisasi. Mekanismenya jelas. Selesai itu, maka masuk pada pemilihan ketua cabang. Hanya ketua. Setelah dia terpilih, maka dia juga harus melakukan yang sama, janji atau ikrar kesetiaan. Maka dengan begitu, muscap itu selesai. Jelas kira-kira apa itu? Jelas ya? Ini alur dari proses ini maksud saya. Saya ingin menyampaikan ini. Kalau memang tidak ada pertanyaan, maka akan saya serahkan pada pimpinan sidang sementara. Jelas sudah? Baik, terima kasih atas waktunya dan ini. Untuk itu saya kembalikan lagi kepada panitia untuk kita masuk pada sidang berikutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua DPW yang telah memaparkan mekanisme pleno yang akan berlangsung. Kemudian forum ini akan kami serahkan kepada pimpinan sidang sementara, kepada Kanda Basuni dan Kanda Jumlah ini kami persilakan. Ditemani oleh Kanda Reja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan dua buah nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat dan diiringi salam kita sanjung dan sajikan kepampuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati kepada Ketua DPW, yang kami hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari yang sangat berbahagia ini. Sebelum saya ingin sampaikan, apakah tata tertib pasal demi pasal atau ayat kita bacakan semua baru kita sahkan, ataupun pasal demi pasal demi pasal. Sidang musyawarah pertama cabang SPI Aceh Utara saya nyatakan dibuka. Tata tertib musyawarah cabang Serikat Petani Indonesia cabang Aceh Utara. Bab 1. Penjelasan. Pasal 1 ayat 1
Tata tertib ini disusun dalam rangka pelaksanaan musyawarah cabang Serikat Petani Indonesia atau SPI cabang Aceh Utara. Oleh karena itu, tata tertib ini harus disahkan oleh musyawarah cabang Serikat Petani Indonesia cabang Aceh Utara. Ayat 2. Musyawarah cabang, maka tata tertib ini mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan selama pelaksanaan musyawarah cabang SPI cabang Aceh Utara. Bagaimana? Setuju? Bab 2. Musya atau musyawarah cabang. Pasal 2. Pengertian. Ayat 1. Mengacu bab 15 pasal 56 ayat 1 ART Serikat Petani Indonesia, musyawarah cabang merupakan rapat tertinggi organisasi di tingkat cabang yang berfungsi sebagai representasi dari pemegang kedaulatan organisasi di tingkat wilayah dan diadakan setiap 5 tahun sekali dan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Cabang. Ayat 2. Muscak SPI cabang Aceh Utara dapat dilaksanakan bila dihadiri minimal 2/3 dari jumlah peserta yang hadir. 3. Muscak SPI cabang Aceh Utara terdiri dari sidang komisi dan sidang pleno. Bagaimana hadirin setuju? Untuk ayat 2, maka SPI cabang Aceh Utara dapat dilaksanakan bila dihadiri minimal 2/3 dari jumlah peserta yang hadir. Di sini tadi disampaikan sebelum melaksanakan tadi kan ada untuk 2/3 itu bukan jumlah peserta, tapi dari jumlah hasil. Yang dikembalikan di sana. Anak kuasa yang membaca kembali terkait 2/3 dari jumlah peserta yang hadir. Berarti dirubah menjadi jumlah hasil. Jumlah hasil. Jumlah hasil. Koreksi. Koreksi ya. Jumlah itu jadi jumlah hasil yang hadir. Oke, setuju? Bab 3. Hak dan wewenang musyawarah cabang. Pasal 3. Merumuskan program kerja cabang. 2. Memilih, mengangkat, mengesahkan majelis cabang petani. 3. Memilih majelis wilayah petani. 4. Memilih, mengangkat, mengesahkan dan melantik ketua cabang. Bagaimana, saudara-saudara? Ini mungkin dari para peserta membedakan bahwa ini mungkin salah. Kita bicara bagaimana di dalam undang-undang muscak sawah maka menjadi sawah. Pasal 3. 1. Merumuskan program kerja cabang. 2. Memilih, mengangkat, mengesahkan majelis cabang petani. 3. Memilih, mengangkat, mengesahkan dan melantik ketua cabang. Bagaimana, setuju? Bab 5. Peserta muscak. Pasal 4. Ayat 1. Peserta yang diundang panitia dalam kurung unsur badan pelaksana cabang, majelis cabang, majelis cabang panitia dan badan pelaksana basis dan majelis basis petani. 2. Panitia. Bagaimana? Kita sahkan. Pasal 5. Quorum
Forum Musjab. Keputusan dianggap sah apabila dihadiri oleh 1/2 dari jumlah peserta yang hadir. Kembali kita menjadi panggilan basis. Basis. Peserta di ruang dua makna yang berbeda. Ya. Ekonomi adalah basis. Kalau saya tanya tadi, kalau kita ambil ekonomi adalah peserta, setiap basis itu 3 kan? Kalau pertanyaannya adalah, apakah semua memiliki 3? Kalau itu pun ada standar itu tadi, tidak boleh. Maka saya tanya tadi, apakah kita mau pakai basis? Maka kita itu basis. Maka tahu. Nah, ini berupa keputusan dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah dari jumlah peserta yang hadir, baru berlaku masing-masing. Misalnya ini jumlah yang hadir ini tadi kan sudah sudah lewat. Sebab ya 22 itu yang dilakukan. Keputusan dianggap sah apabila dihadiri oleh 1/2 dari jumlah peserta yang hadir. Sah. Pasal 6 status peserta musjab. Ayat 1. Peserta penuh adalah yang mendapat undangan dari panitia. Ayat 2. Undangan adalah individu atau lembaga yang khusus diundang oleh panitia musjab untuk menghadiri pembukaan musjab. Bagaimana? Kita sahkan? Selanjutnya pimpinan sidang saya alihkan kepada rekan saya sebelah, Bapak Bajuni SHMH. Terima kasih kembali dan sidang saya terima. Pasal 7 yaitu hak dan wewenang peserta. Ayat 1, peserta penuh yang berhak untuk A, yaitu mendapatkan kelengkapan dokumen musjab. B, menggunakan hak bicara untuk menyampaikan saran, tanggapan, dan pendapat secara bebas proporsional, baik secara lisan maupun tulisan dalam setiap persidangan atas dasar persetujuan dari pimpinan sidang. C, menggunakan hak suara dalam setiap pengambilan keputusan dalam sidang-sidang musjab. D, berhak memilih dan dipilih. Selanjutnya ayat 2, peserta penuh musjab berkewajiban A, mengikuti seluruh rangkaian musjab. B, menghargai setiap pendapat orang lain. Bagaimana dengan pasal 7 tadi? Ada yang perlu dikoreksi atau tambahan ataupun saran-saran? Setuju? Lanjut. Lanjutnya pasal 8, hak suara. Ayat 1. Hak suara adalah hak dalam mengambil keputusan musjab. Ayat 2, hanya peserta penuh yang mempunyai hak suara. Ayat 3, dalam hal mengenai pemilihan orang, setiap ranting mempunyai 3 hak suara. Setuju? Hak bicara. Hak bicara adalah hak untuk menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan. Oke? Bab 6. Sidang-sidang. Sebelum saya lanjutkan pembacaan pasal ini kan ada 2 sidang artinya, ya, yaitu sidang pleno dan sidang komisi dan sidang pleno. Nah, dalam bab ini ataupun di pasal 10 ini, apakah kita perlu sidang komisi atau
dua-duanya butuh kita berproses dengan sidang pleno juga, kita berproses di komisi juga, atau bagaimana? Atau sidang pleno aja, usahanya komisi-komisi. Sebelumnya, biar Bapak Ibu sekalian paham, apakah yang dikatakan dengan sidang pleno? Sidang pleno adalah itu sidang keseluruhan daripada apa yang kita bicarakan di sini oleh peserta maupun peninjau. Nah, sementara kalau sidang komisi itu adalah sidang pokok. Jadi ada isu-isu ataupun ada program-program kerja yang dibahas di kelompok masing-masing sesuai dengan isunya ataupun sesuai dengan bidangnya. Misalnya bidang pupuk, organik, bidang tanaman, bidang apa. Jadi bagaimana kita baca di setelah dilanjutkan oleh pembidang sidang tetap, apakah nanti kita berproses di sidang pleno tanpa ada sidang komisi atau bagaimana? Ya, saya lemparkan dulu ke Bapak Ibu sekalian. Oke, ya, silakan. Saya tidak membantah pleno atau komisi. Tapi mari Anda tidak boleh ngomong, lalu prosedur tidak hilang. Ya, mohon diperhatikan. Sidang di dalam musyak terdiri dari sidang komisi dan sidang pleno. Artinya ini memberikan mekanisme itu, bukan berbicara pada pleno dan komisi. Tolong diurutkan ke bawah. Ada tidak poin tadi tentang ini? Kita lihat sama. Terus. Kalau saya salah, minta maaf kalau tidak. Saya tidak. Terus. Ada komisi antara komisi macam-macam. Artinya di dalam musyak itu bisa dilakukan dua mekanisme. Ini bukan mekanisme sidang komisi kedua atau tidak perlu. Kira-kira itu saja ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Agus, kenapa saya tawarkan begitu? Karena kita juga mengingat efektivitas waktu. Nanti kalau memang ini adalah kita ingin kedua-duanya berproses, silahkan. Tapi saya ragukan ya untuk pembacaan pasalnya. Bab 6 sidang-sidang pasal 10 ayat 1 sidang-sidang musyak sah apabila dihadiri oleh lebih daripada 1/2 jumlah peserta yang hadir. Ayat 2, bila ayat 1 di atas tidak terpenuhi, maka sidang diskor selama 2 kali 5 menit untuk memberikan kesempatan kepada peserta menghadiri sidang. Ayat 3, bila setelah diskor juga peserta sidang tidak memenuhi lebih daripada 1/2 dari jumlah peserta sidang, maka sidang dapat dilanjutkan dan keputusan sidang tetap sah. Ayat 4, sidang-sidang dalam kongres, sidang-sidang dalam musyawarah cabang terdiri dari sidang pleno. Ya, mungkin ini itu pembacaan dan pembahasan susunan acara. Ada yang kedua itu pemilihan ketua sidang, pembahasan dan penetapan tata tertib musyak, pembentukan komisi dan sidang komisi untuk membahas program kerja, komisi organisasi dan rekomendasi ataupun pandangan sikap dasar organisasi, ya, dan 5 hasil sidang-sidang komisi kerja, komisi organisasi dan komisi rekomendasi ataupun pandangan sikap dasar organisasi. 5 pemilihan dan mengesahkan majelis cabang petani, memilih majelis wilayah petani dan memilih ketua cabang FB serta mengesahkan, ya. Dan B, sidang komisi itu ada yang pertama adalah komisi program kerja, yang kedua komisi rekomendasi ataupun pandangan sikap dasar organisasi. Nah, bagaimana dengan ini? Kita sepakati atau bagaimana, ada pendapat? Ya, sebenarnya sama seperti apa yang dibicarakan oleh Pak Agus tadi. Oke? Oke. Bab 7 lalu lintas persidangan dan instruksi. Pasal 11 lalu lintas persidangan ayat 1.
Untuk memperlancar sidang-sidang, maka setiap persidangan dipimpin oleh pimpinan sidang. Ayat 2, bagi peserta sidang yang ingin mengajukan saran, pendapat ataupun pertanyaan harus melalui pimpinan sidang. Ayat 3, selanjutnya saran, pendapat ataupun pertanyaan tersebut dapat disampaikan bila mendapat persetujuan dari pimpinan sidang. Oke, setuju ya? Pasal 12, interupsi. Ayat 1, interupsi hanya bisa dilakukan apabila interupsi hanya bisa dilakukan apabila arah pembicaraan menyimpang dari pokok pembicaraan. B. Pimpinan sidang tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya. C. Pembicaraan menggunakan kata-kata tidak sopan atau kata-kata yang tidak dimengerti oleh peserta sidang. E. D. Mengingatkan waktu. Ayat 2, peserta yang melakukan interupsi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan sidang. Pimpinan sidang, saya menginginkan Karena 8, yaitu pimpinan sidang. Pasal 13, pimpinan sidang pleno, yaitu ayat 1, untuk pertama sekali sebelum pimpinan sidang terpilih, maka persidangan dipimpin oleh 2 orang dari panitia. Ayat 2, pimpinan sidang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang, yakni ketua dan sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 3 orang, yakni ketua, sekretaris, dan anggota. Ayat 3, pimpinan sidang dapat dipilih kembali jika pimpinan sidang yang terpilih sebelumnya mengundurkan diri atau tidak mampu menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan dari 1/2 peserta penuh. Setuju? Sepakat? Makanya ini jangan bapak saja yang bicara. Kalau kita bapak-bapak ini bapak juga. Di situ sekurang-kurangnya 2, kebanyakannya 3. Coba dibuka dokumen PSK. Ada tidak dikatakan begini? Berapa orang yang menandatangani? Pertanyaan saya, kenapa ada pimpinan sidang 3 di depan? Kalau mau 3, maka SK diubah. Saya ini menjaga Anda, dengan saya betul-betul itu kayak cuma itu ya. Boleh saya Tadi dan selanjutnya, kalau memang ini adalah jalan. Ya. Saya pimpinan sidang mohon Karena itu memang sudah rapat panitia di malam. Kami membutuhkan pimpinan sidang untuk matua. Cuma dari saya cuma berkas yang sudah mengikuti di malam. Makanya Amrarus seperti itu sudah final dari panitia malam. Ya, Oke. Nah, tidak. Saya ingin menambahkan bahwa Bapak Ibu, setelah sidang ini selesai, segera dilakukan scan. Dan insya Allah kalau teman-teman panitia sidang nanti malam akan saya kirimkan langsung ke nasional. Bayangkan di sini di tengah-tengah kita buat tulisan komplain. Bagaimana kesan mereka? Itu yang ingin saya sampaikan. Bukan saya membantah 2 atau 3, itu kan jelas. Programnya tidak. Di sini terketik, tiba-tiba kita buat komplain. Bagaimana? Kenapa kita jadikan begini? Ini adalah sebuah proses pembelajaran untuk kita semua. Agar ke depan juga kita bisa ikuti aturan sesuai anggaran dasar dan rumah tangga organisasi di tingkat petani Indonesia. Saya kira begitu. Nah, untuk lebih adilnya, bagaimana saya tawarkan kepada rekan saya? Apakah kita ulang atau lanjut? Lanjut.
kedua sekretaris dan anggota. Jadi ini maaf. Biar memenuhi prosedur, jangan nanti kita ada kejanggalan. Ada yang diketik, ada yang diinput oleh apa namanya survei. Yang tidak, ya, saya menyatakan begini. Saya tidak memerlukan 2 atau 3. Kira-kira boleh 2, boleh 3. Paling kurang 2, lebih banyak 3. Kami 2 ya. 2. Kami 2 ya. Kita ambil 2 aja untuk nanti ya. Iya. Proses ini kalau kita bilang 3, tidak ada masalah. Artinya apa? Surat keputusan ini kita bacakan, tapi dibacakan ditandatangani oleh ketua, sekretaris, anggota, tapi teman-teman harus cepat segera memberikan ini. Itu maksud saya. Yang ditekan nanti di situ. Saya sudah perintahkan kepada panitia. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Dilanjutkan. Tadi disepakati diulang. Bab 8 pimpinan sidang. Pasal 13 pimpinan sidang pleno. Ayat 1 untuk pertama sekali sebelum pimpinan sidang terpilih maka persidangan dipimpin oleh 2 orang dari panitia dan 1 orang. Ya tetap ini ya, pasal ini yang kita ikuti ya. 2 orang dari panitia. Atau kita lupa, jadi 3 orang dari panitia. Ya silakan. Jika kami bacaan tidak ada, sedangkan itu di Ya sebentar, ini lagi di print ini. makanya kalau yang mau di itu yang dulu. Ya. Kami tidak sanggup memahami bahasa Anda di depan, karena saya berikan itu. Oke, ada yang lain? Dilanjut nanti apa dimulai dulu. Ya baik. Dimulai waktu lanjut. Dan print. Ayat 1 untuk pertama sekali sebelum pimpinan sidang terpilih maka persidangan dipimpin oleh 3 orang dari panitia. Ayat 2 pimpinan sidang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang yakni kedua dan sekretaris dan sebanyak-banyak 3 orang yakni ketua, sekretaris dan anggota. Ayat 3 pimpinan sidang Pimpinan sidang, kawan juga kami sampaikan. Kalau memang dilanjut, kalau tidak, sudah. Ya. Ada kesalahan sedikit dari panitia. Dimaklumi. Ayat 3 pimpinan sidang dapat dipilih kembali jika pimpinan sidang yang terpilih sebelumnya mengundurkan diri atau tidak mampu menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan dari seperguruan sidang. Ya, setujui. Pasal 14 pimpinan sidang komisi. Ayat 1 setiap sidang komisi dipimpin oleh pimpinan sidang. Ayat 2 pimpinan sidang komisi sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang yakni ketua dan sekretaris dan sebanyak-banyaknya 3 orang yakni ketua, sekretaris dan anggota. Ayat 3 pimpinan sidang memimpin sidang untuk memilih salah satu peserta sidang komisi menyampaikan hasil-hasil sidang komisi ke sidang pleno. Ayat 4 pimpinan sidang komisi dapat dipilih kembali jika dipilih sidang yang jika pimpinan sidang yang terpilih sebelumnya mengundurkan diri atau tidak mampu menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan dari seperguruan peserta penuh. Pasal 17 tata cara pemilihan pimpinan sidang. 1. Sebelum pimpinan sidang sementara menutup persidangan yang dipimpin, maka pimpinan sidang sementara harus memimpin pemilihan pimpinan sidang tetap. Ayat 2 calon pimpinan sidang berasal dari peserta penuh musjab SPI cabang Aceh Utara. Ayat 3 pimpinan sidang dipilih secara musyawarah dan mufakat. Bila tidak diperoleh secara mufakat, maka dipilih berdasarkan suara terbanyak. Ayat 4 setelah pimpinan sidang tetap terpilih, maka pimpinan sidang sementara secara otomatis tidak lagi menjadi pimpinan sidang. Ayat 5 sidang-sidang selanjutnya kemudian dipimpin oleh pimpinan sidang tetap terpilih. Oke? Yang kedua hak dan kewajiban pimpinan sidang.
Ayat 1 membuka sidang secara resmi. Ayat 2 menjelaskan prosedur persidangan yang akan dilakukan. Ayat 3 mengatur lalu lintas persidangan. Ayat 4 membatasi lima peserta dalam berbicara. Ayat 5 mengarahkan pembicaraan agar berfokus pada pokok pembahasan. Ayat 6 mengingatkan waktu. Ayat 7 pimpinan sidang tidak boleh menjawab ataupun menanggapi dan mengajukan pertanyaan dalam sidang. Ayat 8 pimpinan sidang mengetok palu 1 kali jika keputusan diambil, 2 kali jika sidang diskor, 3 kali jika sidang ditutup. Dan terakhir ayat 9 menawarkan keputusan atau dikasih pembicaraan kepada peserta sidang untuk pengambilan keputusan. Perlakuan tidak tertulis kepada panitia muscap. Setuju? Yo. Pasal 17. Ayat 1, baklon ataupun bakal calon sudah terlibat dalam pendidikan yang diadakan oleh SPI. Ayat 2, tahap penjaringan bakal calon harus didukung minimal 3 suara peserta penuh. Ayat 3, bakal calon harus mendapat dari majelis calon tadi. Ayat 4, tahap pemilihan setiap peserta mempunyai hak suara penuh. Ayat 5, ketua badan dipilih secara musyawarah dan mufakat. Bila tidak diperoleh secara mufakat, maka dipilih berdasarkan suara terbanyak. Ayat 6, jika terjadi calon tunggal, maka hanya aklamasi. Setuju? Setuju. Ya, silakan. Untuk poin pertama saja. Ya. Itu berdasarkan pada FPI. Apakah sudah ada wajib negara? Karena kita bersama. Ya. Ya. Mungkin dari Pak Agus bisa memberikan sedikit informasi ataupun bahwa Terima kasih pimpinan sidang. Rujuk dari panitia siapa calon dulu pada boleh dia lakukan. Pertama adalah SK. Yang kedua telah mengikuti pendidikan perkenalan. Setelah dia paham, maka dia boleh turun ke bawah. Ketika panitia persiapan cabang melakukan pertemuan dengan Bapak Ibu sampai sepakat mendirikan tadi, itu merupakan pendidikan kader C. Jelas? Jelas ini? Ya, maksud saya jelas kalimat ayat itu bahwa panitia persiapan turun ke bawah menyampaikan tentang SPI itu, lalu Bapak Ibu sepakat mendirikan bahasa di sana, itulah pendidikan pertama. Jelas? Oke. Terus ada tanda-tanda? Oke, ayat 6, jika terjadi calon tunggal maka hanya aklamasi. Ya, gimana pendapat Bapak? Maksudnya benar. Ya, jika tidak ada calon, kan ini tunggal berarti hanya sendiri, tidak ada yang lain. Ya, langsung diaklamasi dilakukan. Oke, ada yang lain? Yang lain? Ya, kita sepakati ya. Pasal 17 kita sepakati. Bab 10. Proses pengambilan keputusan. Pasal 18 ayat 1, sekiranya keputusan tidak diambil secara musyawarah dan mufakat. Ayat 2, jika secara musyawarah dan mufakat tidak diperoleh keputusan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dan ayat 3, keputusan yang telah ditetapkan mempunyai kekuatan hukum tetap. Oke? Pasal bab 11. Penutup. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan peserta sidang. Disahkan di Loksmawe tanggal 31 Oktober 2019 pukul 14.37 ya? 14.37. Pimpinan sidang, Ketua Basyude, Sekretaris Jumbari, anggota Reza Rizki.
pasal 19 ini ditutup. Oke ya? Kita akan pilih yang tawarkan forum musyawarah. Kira-kira ini kan nanti akan kita pilih 3 orang dari peserta. Ada usulan siapa yang akan menjadi pimpinan sidang tetap? Siapa kira-kira? Atau ada yang ingin mencalonkan diri? Jadi pimpinan sidang tetap? Tapi saran saya Bang Saifuddin dari Jawa Timur. Bagaimana kawan-kawan setuju? Untuk anggota Bang Saifuddin, sekretaris, anggota dan sekretaris, biar Bang Saifuddin aja yang memilih. Bagaimana Bang Saifuddin? Pimpinan sidang tidak boleh keluar Sidang ataupun memimpin rapat di basis itu bisa. Silakan dulu, karena nanti ini waktu molor, bisa malam itu pulang. Ya, silakan. Berarti kita sudah 3 wilayah. Ya. Jadi kalau 3 orang berarti kita punya perwakilan. Ya, satu wilayah satu. Wilayah barat satu, wilayah tengah satu, wilayah timur satu. Ya. Kalau dibuka itu, tapi Biar apa? Biar nanti siapa yang pilih hadir. Ini ya. Ya, silakan. Itu boleh dibuka, kosong. Calon pimpinan sidang tetap. Ini kena kosong. Buka baru. Oke, bagaimana dengan tawaran ini? Kita ya cocok. Kalau cocok, ya putuskan. Berarti per satu wilayah itu adalah ada perwakilan pimpinan sidang 1 orang. Berarti ada 3 wilayah itu ada 3 orang. Nah, untuk wilayah 1 itu siapa? Calon pimpinan sidang 1, 2, 3. Kalau memang tidak ada yang berani bersuara, boleh ditulis pakai ini. Ajukan ke pimpinan sidang, bapak dari kertas, bagikan dari kertas, bisa ditulis. Ya. Ditulis. Pak Samir bersedia? Tidak bersedia ya? Ya, ya kita sepakati ya. Ya, maaf Pak. Oke, Pak Sawir. Pak Muzawir. Pak Muzawir namanya Pak Muzawir. Ini apa nih? Kan 3 wilayah 3 orang. Jadi pilih berapa? Baik. Biar hidup PI-nya. Udah kita tetapkan, udah kita sepakati ini ya. 3 orang. Ya, sudah. Pada jadi ketua. Ya, silakan berdiri di depan, nanti kita akan putuskan. Ya, oke. Akan seluruh keputusan kalau ini sudah final. Sudah oke ya? Oke. Surat keputusan nomor 01
Ya. Tadi aktifnya Sudah saya baca. Nomor 01 garis miring Romawi 10 garis miring Muscak garis miring DPJ SPI 31 Oktober 2019 tentang pengangkatan Ketua Sidang Musyawarah Cabang 1 Serikat Petani Indonesia Cabang Aceh Utara dengan mengharap restu Tuhan yang Maha Adil dan atas nama perjuangan rakyat kami Musyawarah Cabang Musjab 1 Serikat Petani Indonesia setelah menimbang 1. Bahwa musyawarah cabang merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan dalam Serikat Petani Indonesia Cabang Aceh Utara. 2. Guna memperlancar jalannya sidang-sidang. Selanjutnya mengingat hasil Musjab SPI. Yang kedua, pasal 15 Anggaran Dasar SPI. Yang ketiga, pasal 16 Anggaran Dasar SPI. Yang keempat, pasal 21 Anggaran Dasar SPI. Yang kelima, pasal 23 Anggaran Dasar SPI. Pasal 6 maksud saya poin 6 pasal 50 pasal 23 Anggaran Dasar SPI. Poin 5 pasal 23 Anggaran Dasar SPI. Poin 6 pasal 54 Anggaran Rumah Tangga SPI. Poin 7 pasal 32 Anggaran Rumah Tangga SPI. Poin 8 pasal 58 Anggaran Rumah Tangga SPI menetapkan Saifuddin SD Zawir ini yang kedua, menetapkan Saifuddin SD Zawir Ahmadi Esos dan Mahdi Sulaiman. Selanjutnya memutuskan Saudara Mahdi Sulaiman sebagai Ketua Sidang Musyawarah Cabang 1 Serikat Petani Indonesia Cabang Aceh Utara. Demikian surat keputusan ini dikeluarkan dan berlaku sejak ditetapkan di Lok Sumawe tanggal 31 Oktober 2019 pukul 15:02 waktu Indonesia Barat. Pimpinan sidang sementara Musyawarah Cabang Serikat Petani Indonesia Cabang Aceh Utara Ketua Basyudin Sekretaris Jumbahi dan anggota Reza Rizky. Ya. Jadi silakan kalau sudah berkata pada tidak tetap dan berkata oleh sidang dan sekali dan anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita sama-sama mengangkat puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga pada hari ini kita
dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Salam dan salam pada salah satu pahlawan revolusi Islam sedunia yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang terang-terang. Pada kata penghormatan saya, setinggi-tingginya supaya sedia laksana musyawarah Muscap SPI Aceh Utara yang telah sudi kiranya mengorbankan tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Kedua, penghormatan saya kepada Bapak DPW Agus Saputra sebagai guru ataupun pemberi arahan kepada kader SPI di seluruh Aceh. Dan yang terakhir, kepada seluruh peserta yang hadir di tempat yang mulia ini. Untuk menghemat waktu, saya meminta sedikit arahan dari Bapak DPW Aceh atas waktunya dipersilakan. Terima kasih. Awal ini saya ini menyatakan, tapi mohon tidak ada rasa ketersinggungan, ya. Karena ini sidang. Kenapa dari awal dilatih sidang? Karena kemarin kami dunia internasional memakai mekanisme yang luar biasa. Mohon maaf jangan ketersinggungan, tapi tolong tidak positif. Apa beda protokol dengan pimpinan sidang? Mohon maaf. Kalau tak salah benar kita, memangnya kita belajar kan begitu. Jadi jangan beda bapak ini. Enggak kita belajar kapan kita bisanya. Tetapi ini saya katakan bahwa sebenarnya saya boleh bilang, saya tidak bisa ngomong resmi. Pendengaran saya, apakah salah? Wali itu belum diketok. Ini mohon maaf, ya. Saya tidak menyalahi pimpinan sidang, tapi itu pembelajaran untuk kita semua. Kata-kata penghormatan kata-kata itu tidak berlaku di situ, karena pimpinan sidang. Bukan mereka yang salah. Mana beda pimpinan sidang, mana beda protokol. Pimpinan sidang tidak lagi ada begitu. Ketika diberikan oleh pimpinan sidang tetap kepada pimpinan setelah pimpinan sidang sementara menyelesaikan tugasnya dan terpilih pimpinan sidang tetap Muscap, maka diserahkanlah tadi definitif. Duduk. Terima kasih. Sidang kami buka. Itu ya. Saya tidak mengerti apa-apa, bapak kesinggung sama saya. Saya mau jelaskan mekanisme saja. Sudah? Lalu saya jelaskan apa yang harus kami lakukan. Begitu. Setiap mekanisme yang sudah diputuskan tadi, baik instruksi, baik apa, jangan panik, tetapkan poinnya di situ. Itu sudah disahkan. Jadi nanti dikerjain memang ngomong, larinya tetap di situ yang sudah disahkan. Lalu apa kerjaan kami? 3 lagi kerjaan pimpinan sidang tetap, mengesahkan program kerja. Karena ini tidak pakai komisi, langsung pleno, ya. Mengesahkan majelis cabang dan memilih ketua cabang. Selesai sudah. Mohon maaf saya berbicara atas nama organisasi, tidak pada ranah konteks pribadi, tetapi mari kita belajar ini tidak akan bisa tanpa kita belajar. Jangan orang selalu memandang remeh kepada kita. Demikian, terima kasih. Saya salut, Anda ini lanjut.
hari ini sidang dibuka. Sebentar Bapak Ibu, saya tidak mau sidang, saya ingin menggunakan saya. Para peserta untuk sementara waktu sidang diskor ini 5 menit. 2 kali 5 menit. Ya, kita skor. Saya dapat skor dari situ. Ya, ini sudah skor. Skor ya. Bismillahirrahmanirrahim, sidang dilanjutkan. Para peserta sidang mohon diperhatikan ke papan tulis. FPI Aceh Barat. Program kerja 1. Membuat agenda peningkatan kapasitas untuk anggota basis di 15 kampung. 2. Penguatan pengurus dan anggota basis FPI Aceh Utara. 3. Pembangunan irigasi dan drainase berkelanjutan di Aceh Barat. Nomor 1. Program membuat agenda peningkatan kapasitas untuk anggota basis di 15 kampung.
pelaksanaan kerjasama dengan pihak terkait SDM bagi para petani. 1. Kegiatan training manajemen organisasi, training training komuniti organisasi. 4. FGD dengan bersama anggota basis membahas tentang permasalahan dalam komunitas basis petani. 5. Bimbingan teknis tentang tata cara bertani yang baik seperti cara membuat bibit tanaman unggul. 6. Training pembuatan pupuk organik (OPO). Terjadinya koordinasi kerjasama antar basis dalam hal-hal pembuatan internal basis atau antar kampung. 2. Dapat melahirkan kader-kader petani yang handal. 3. Rekomendasi yang berhubungan dengan permasalahan penerapan kebijakan pertanian untuk kesejahteraan bagi para petani. Indikator adanya anggota basis yang mewakili 15 kampung baik laki-laki maupun perempuan mengikuti training dan mampu menguasainya dengan benar. 2. Adanya hak-hak petani yang diperjuangkan dari peserta. Yang berintegrasi dari media cetak, elektronik dan virtual. Petani acara memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap konsep pertanian modern. Kerjasama dengan media lokal untuk membuat rubrik khusus mengenai kondisi para petani terkini. Pembuatan website SP Asia untuk menyelamat hasil produksi petani. Tersosialisasi banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan petani dan pertanian. Tersosialisasikannya hasil-hasil kerja yang dilakukan oleh anggota basis SP yang bergerak pada isu pertanian. Adanya sejumlah tulisan di media tentang petani dan pertanian. Tersedianya website SPDA Jawa untuk peningkatan hasil produk produksi pertanian demi kesejahteraan bagi para petani. Sebentar pimpinan bilang, oke, Bapak Ibu, jangan dijaga ya. Ini bangun sekali lah. Karena mau kita tidak nyok. Ya. Saya tidak menyatakan Bapak Ibu tidak mengerti. Mohon maaf, tolong pahami omongan saya. Dengan saya tidak mengerti apa-apa. Kalau memang ada pemahaman yang benar, apa itu website tanyakan? Apa binatang ini? Sehingga dijelaskan si pembuat draft program kerja. Jangan kita tarik kayak main, nanti kita balik ulang. Ya, itu harapan saya. Terima kasih. Jadi pembacaan materi program kerja mohon dilakukan dibaca oleh tadi. Setuju? Terus Apa yang tadi sudah diterima? Sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Program
pembangunan irigasi drainase berkelanjutan. Oskom, terbebaskan lahan secara swadaya atau melalui pembiayaan dana kampung untuk saluran irigasi atau drainase. Terjadinya kerjasama dengan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur irigasi atau drainase. Kegiatan pembebasan lahan warga untuk saluran irigasi atau drainase. 1. Membangun sumber mata air atau sumur bor. 2. Membangun bendungan air untuk petani di wilayah yang jauh dari sungai. Output. Terbangunnya infrastruktur irigasi atau drainase untuk area pertanian masyarakat di basis SPBI. Indikator. Adanya air yang mengalir ke area persawahan dan area pertanian. Bagaimana peserta? Pimpinan tidak, kalau boleh saya ingin memberikan kepada ini. Boleh, silakan. Ini program kerja. Bayangkan, membangun irigasi, mampu nggak tidak? Tidak. Kalau ini program kerja tidak mampu, siapa yang disalahkan? Ini hasil tulisannya dari Saya tidak mengalami dokumennya, tapi pertanyaan saya, masuk akal atau tidak? Tadi sudah menjawab. Kalau tak ini siapa disalahkan ketua? Anggaplah ini menyediakan ya, maka pikirkan balik. Program ini untuk siapa? Disalahkan siapa? Menetapkannya siapa? boleh kita masukkan. Itu kan ada poin 2, terjadinya kerjasama dengan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur irigasi. Di situ ada lobby dan negosiasi dengan pemerintah dalam hal ini. Nah, apakah mampu ketua cabang nantinya untuk melobi ini? Nah, kalau memang ini lobby ini memang berhasil, berarti ini akan ada pembangunan. Tapi kalau ini lobby dari tahun ke tahun tidak berhasil, bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana solusinya? Sorry, di sana dulu. Saya kira saran ya, kemudian juga program ketiga, program integrasi drainase berkelanjutan ini atas di organisasi seperti kita ini, jadi bentuknya mengarah pada advokasi kepentingan petani seperti sendiri. Jadi kita memperjuangkan kepentingannya, bukan pembangunan itu kita yang lakukan. Boleh, saya lanjut ya. Itu saya setuju pendapat ini. Nah, bisa dirubah dengan itu. Jadi apa? Advokasi untuk pembangunan irigasi ataupun drainase berkelanjutan. Jadi, tolong apa? Pimpinan sidang, saya ingin mengatakan begini. Masa periode ini 5 tahun ya, berakhirnya 2024. Jangan nanti begitu terpilih ketua cabang, semua masyarakat tahu lagi. Mati ketua cabang lagi, itu maksud saya. Program ini kita yang tetapkan, kita yang analisis, kita semua. Tak sampai ya kita yang salah membuat program itu maksud saya. Jangan nanti ketua cabang yang diserang, ketua majelis cabang yang diserang, lari lah semua orang. Yang memikirkan kita, yang tetapkan kita, yang gebuk kita, kacau ini. Ya silakan, ini masih draft, artinya draft itu boleh dibuat, ya boleh ditambah, itu yang dimaksud dengan draft. Makanya ini tadi draft program kerja. Ketika disahkan, sudah menjadi program kerja, jadi koordinasi dua. Silakan. Kalau mau dibuang, mau ditambah, terserah. Pada ini kalau berat. Bayangkan kemampuan kita 5 tahun ini. Berapa banyak kedekatan saya dengan dewan, berapa banyak kedekatan saya dengan pemerintah daerah. Sehingga saya bisa mencapai ini. Itu maksud saya. Terima kasih.
yang kami tulis itu benar yang dikatakan Pak. Itu dalam tertulis itulah seakan-akan siapa yang terpilih nanti menjadi apakah majelis atau gimana pelaksanaan ini seakan-akan di SPI ini apakah kita dapat itu akan menjadi mencetak protokol baru, kan? Menciptakan protokol baru yang akan berbanyak peran memperjuangkan delegasi. Nah, kenapa ini tertulis dalam program kerja ini? Kami dari pihak panitia kemarin kan ada sebelumnya itu kami kirim berupa pertanyaan-pertanyaan apa keluhan-keluhan yang ada di masyarakat di basis karena kemarin itu di 15 desa seperti desa itu. Nah, sehingga setelah kami godok semua para panitia kemarin itu ada satu desa, malah ada 3 desa kalau nggak salah, memasukkan kata-kata irigasi ke dalam program kerja, sehingga jadi kami dari pihak panitia sebenarnya itu dari masukan irigasi ini adalah merupakan hal yang sangat berat, juga. Cuma karena basis menginginkan itu waktu ditulis dalam data permintaan keluhannya apa ini yang harusnya dilakukan di kawasan itu, kita kok ini. Nah, jadi untuk tahap pertama kemarin ke 15 desa itu dari data-data yang dikirim kepada kami panitia, kami godok sehingga ada kata-kata irigasi. Nah, kami untuk kembali membahasakan. Nah, ini bagaimana menurut kawan-kawan? Begini Pak, masukkan aja dulu kata-kata irigasi itu, kita tampung aja dulu dari masyarakat. Tapi di sisi lain kita juga jangan menyalahkan masyarakat karena memang itulah mungkin perbedaan mereka tentu. Nah, kita kami di sini tampung sehingga kami masukkan kata-kata irigasi berdasarkan permintaan dari keluarga masyarakat di basis ke dalam program ini. Nah, setelah kami masukkan kembali, ditanya sama kawan lain, Pak Is, apakah itu kenapa kalau kita masukkan itu seperti gambaran tadi berat, berapa? Jadi bagaimana kalau ini nanti kita tampung? Nah, disinilah kita tampung dulu. Begitu nanti di musya kita bahas kembali. Setidaknya untuk tahap pertama kami panitia kita tampung. Tapi setelah kita tampung di sini, nah disinilah mungkin kita musyawarah kembali. Apakah ini cocok atau tidak, mampu atau tidak? Irigasi itu kita keluarkan untuk dari hasil keluhan masyarakat di beberapa desa yang ada di basis. Itu sebenarnya. Nah, inilah dalam rapat ini sebenarnya apalagi jangan kami program kerja di pasar-pasar lain dan itu ada yang kita bukan masyarakat, ada yang kita perbaiki dari apa yang kita beli dari draft yang telah dibacakan oleh pihak sidang sidang yang pertama tadi ini kan pihak sidang yang kedua. Nah, sedangkan yang pertama tadi saja bisa kita program pasar atau kita ubah. Begitu juga dengan ini, bisa saja kita robah kalau memang itu tidak mungkin dan tidak ideal untuk kita perjuangkannya. Nah, sehingga di tahap pertama kami dari panitia sudah tampung, tahap kedua karena ini sudah kita bawa kembali, disinilah pertama Pak Agus sudah memberikan masukan yang seperti itu, kemudian Pak Masudi sudah memberikan masukan juga dari Bang Haidar sudah memberikan masukan. Oke, kalau kita masukkan ini akan kejadian begini. Jadi gantikanlah nama itu sebagai advokasi dalam konteks lain saja, karena kalau kita masukkan irigasi ini mungkin agak berat. Itu bisa juga, bukan? Nah, jadi inilah pertimbangan kita di sini. Kemarin itu karena memang Bapak sudah memberikan masukan, kami tampung. Jadi setelah kami tampung, kita masukkan dalam program kerja ini. Disinilah kita analisis bersama, kita pertimbangkan bersama, ya tidak itu saja. Nah, kalau memang itu memberatkan, ya nggak usah, menang. Jadi mungkin itu saja yang kita. Yang tidak, maksud saya bukan ingin berretorika atau berlomba kita tidak. Ya. Yang ini saya katakan, Ucap ini umurnya 5 tahun. Mampukah kita, kondisi kita hari ini, organisasi kita yang baru, mewujudkan selama 5 tahun itu irigasi? Harus mampu. Karena kalau sudah terjadi ini, apalagi Bapak tadi
berarti kita bekerja sama dengan pemerintahan. Kalau kita melakukan organisasi yang ada dalam pemerintahan tidak ada komunikasi, berarti kita di situ gagal. Oke. Ketika harus mampu, tanggung jawab ini juga kepada keluarga Pak. Sama. Saya ini menteri, jadi nggak mau saya. Orang itu pecah semua orang. Silakan. Izinkan saya meluruskan sebenarnya ucap ini untuk memilih siapa yang bekerja apa. Sebentar lagi kita akan memilih perwakilan misalnya majelis yang nanti akan kita ambil per desa yang orang bapak percaya dia bisa menggodok misalnya ke agenda. Tidak ada pasal yang membuat untuk menekan ketua cabang. Karena di kampung juga ada perwakilan untuk menentukan itu. Jadi nggak perlu didebatkan masalah sanggup atau tidaknya. Tergantung orang yang berpotensi yang Anda sodorkan ke Aceh Utara. Terima kasih. Tidak, saya ingin tegaskan kembali. Jangan salah tafsir. Bandara bisa kita bangun, hotel bisa kita bangun, universitas bisa kita bangun. Nanti boleh dilihat di 82 negara tapi akan begini. Ya, SPI pusat sudah memiliki 2 pusat pendidikan pelatihan dan kita akan memberi nanti ya nasional dia di jalan akses tol lebih. Pertanyaannya berapa tahun sudah SPI itu? Itu maksud saya. Nah ini saya sepakat ini. Harus kita tetap pemerintah daerahnya berapa kita di tapi jangan salah nanti sesama tidak. Dua bulan. Berarti apa yang disampaikan oleh Pak Agus, alhamdulillah itu betul. Apa yang disampaikan oleh Pak Agus betul. Berarti ini juga sudah lama nanti kita tujuankan ke pemerintah daerah. Juga semoga ini nanti bisa tercapai, walaupun tidak tercapai semuanya, bisa tercapai semua kita. Ya, sekarang Mungkin atau kami mau penelitian ya, sama advokasinya aja di sampai pembangunan. Bukan lagi nanti ketua terpilih begitu Ya. itu benar seperti yang dikatakan oleh Bapak bahwasanya nanti dalam kondisi pembangunan irigasi ini ada sebagian masyarakat yang masih kutu dalam proses ini. Cuma di sisi lain itu sangat berat itu tidak boleh bangga. Dengar dulu, sangat berat. Yang menjadi masalah jangan nanti seperti Pak Yusya gara-gara ini nanti apa namanya irigasi nanti tidak ada, ini akan menjadi bumerang di antara kita bersama untuk organisasi ke depan. Sementara kita apa irigasi itu merupakan sebuah program yang memang banyak menghabiskan uang, yang memang terus kita lebih-lebihkan negosiasi dengan pihak terkait pemerintah, kan, seperti untuk infrastruktur misalnya itu. Nah, jadi nanti itu kan ada persoalan waktu. Sementara kan fungsi daripada kepengurusan ini misalnya 5 tahun. Sementara kadang-kadang irigasi itu harus selesai 10 tahun. Jangan nanti menjadi tagihan dan menjadi masalah di antara kita di sini. Itu mungkin yang menjadi catatan. Terima kasih kepada Pak Faiz. Insya Allah apa yang disampaikan Pak Faiz itu bagus juga. Tapi program ini kita memang tinggi untuk mencoba. Jangan kita cepat ulang. Kita sama-sama Jadi saya mengajukan program irigasi itu masuk, tapi jangan salahkan ketua nanti. Kalau Aceh Utara siap, serius, kita juga memperjuangkan
ke kementerian. Apa yang bisa kita perjuangkan? Kita punya semua. Maka saya tanya tadi, sama nggak pandangannya kita? Nggak dapat nanti ketua yang kipas, itu yang saya nggak mau. Tapi mari kita sama-sama di sini berjuang, di nasional berjuang. Dan itu sudah terbukti. Menurut saya tidak ini. Irigasi ini adalah sangat kita pentingkan. Nah, jebol 5 tahun, masa program itu datang itu juga kita usulkan. Maka kan? Maka kan? Kita lanjut ke selanjutnya. Kita masuk pada program yang keempat, yaitu diseminasi atau sosialisasi tentang mengatasi masalah hama untuk tanaman muda dan tanaman tua. Pokoknya adalah adanya pendampingan oleh penghulu dan petani maju untuk mengatasi masalah hama. Kegiatan 1. Penyuluhan lapangan. 2. Cara mengatasi selain membuat pakan. Waktunya kosong, indikatornya kosong. Bagaimana? Ini kan ada tempatku diseminasi karena kami mungkin dari petani itu sendiri kurang tahu tentang kata-kata diseminasi itu apa. Mungkin ada yang bisa memberikan keterangan dari yang diseminasi. Boleh kita sebenarnya proses registrasi itu sama aja. Tadi designasi garis milik sosialisasi aktivitas. Tapi desiminasi itu lanjut solisasi. Solisasi itu bermacam cara. Program kerja karena saya kebetulan anggota masih di Bintang Manggarai. Tapi saya anggota. Kami melakukan musyawarah dengan anggota tadi itu tidak pernah menyebutkan ada soalnya ketika yang bagaimana cara hidupnya untuk makanya tidak ada kepentingan dari poin 5 sampai poin 5 yang kamu nanti memperdebatkan itu pribadi mungkin sama dengan bagi yang lain sama kegiatan mereka. Berarti kita lanjut.